Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas pelajaran di Mendik mengenai sistem persarapan. Sistem persarapan terdiri dari anatomi susunan saraf serta fisiologi saraf. Yang pertama, kita akan membahas tentang anatomi susunan saraf. Teman-teman perlu tahu apa itu sistem saraf. Dan saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Sistem saraf ini adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon yang memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi untuk mengatur, misalnya dalam kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh, bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Kita akan membahas susunan sistem saraf pusat. Di susunan sistem saraf pusat, yang pertama ini ada otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf di dalam rongga tengkorak. Permukaan otak manusia berlipat-lipat yang membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan permukaan yang mulus seperti pada sebagian besar hewan. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kognitif atau daya ingat yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan. Di bagian utama otak terdapat 4 bagian utama. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, talamus atau hipotalamus. Yang ketiga, mesencephalon atau otak bagian tengah. Yang terakhir, cerebrum atau otak kecil. Yang pertama, kita akan membahas cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia sehingga disebut sebagai otak besar. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Lalu mesencephalon yang biasanya terjajar posisinya dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat dengan kedua organ indera tersebut, tugasnya berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan. Lalu cerebrum, di bagian otak belakang ada cerebellum yang disebut dengan otak bagian kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Yang kedua, setelah otak, kita akan membahas sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut dengan sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut dengan medula spinalis. Nah, teman-teman, di sumsum tulang belakang dibagi atas 2 lapis. Yang pertama, lapisan luar berwarna putih atau white area. Yang kedua, lapisan dalam berwarna kelabu atau gray area. Oke. Setelah kita membahas sistem saraf pusat, kita akan membahas sistem saraf pipi atau SSP, yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara SSP dan tubuh. Berdasarkan fungsinya, SST dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sistem saraf somatik. Pada proses saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Sistem saraf somatik terdiri atas yang pertama, saraf kranial yang terdapat 12 pasang. Yang kedua, saraf spinal terdapat 21 pasang. Yang kedua, sistem saraf otonom atau RSO. Sistem ini berfungsi untuk mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak dapat disadari. Oke teman-teman, setelah kita membahas anatomi, kita akan membahas lagi tentang fisiologi sistem saraf C45. Di fisiologi, pertama kita membahas tentang pengolahan informasi. Di pengolahan informasi, terdapat divisi sensoris, reseptor sensoris. Urutannya atau rangkaiannya terdiri yang pertama, reseptor, otak, motorik, lalu terjadi reaksi. Fungsi sistem saraf yang pertama untuk mengolah informasi yang masuk sehingga terjadi motorik yang tepat. Lalu kita akan membahas struktur internal bongkol sinaptik.
pertama ada vesikel sinap, yang kedua mitokondria. Lalu, pada peran sinap dalam mengolah informasi yaitu melakukan tindakan selektif, memblokir sinyal lemah dan meneruskan sinyal kuat, menyeleksi dan memuatkan sinyal lemah tertentu, serta menyalurkan sinyal ke suatu atau beberapa arah. Setelah pengolahan informasi, ada juga sinap. Sinap merupakan tempat terjadi transisi impuls saraf dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain, atau dari sel saraf ke otot atau neuronal junction. Terdapat dua jenis macam sinap, yaitu sinap kimia dan sinap listrik. Pada sel sinap terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berperan mengirimkan impuls yang bersifat yang pertama eksitasi, yang kedua inhibisi. Lalu ada refleks. Refleks dapat terjadi secara monosinaps, disinaps, dan terakhir polisinaps atau lebih dari satu atau dua sinap. Urutan dari refleks yaitu dari impuls, lalu menuju reseptor, lalu menuju saraf sensorik, lalu menuju sumsum tulang belakang, lalu menuju saraf motorik, dan terjadi efektor. Reseptor, ada juga nih reseptor sensoris. Reseptor sensoris merupakan sistem pengantaran rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat atau otak. Reseptor sensoris ini berfungsi sebagai masukan ke sistem saraf agar dapat mengenali berbagai macam rangsangan sensoris, misalnya seperti raba, cahaya, nyeri, dingin, dan hangat. Sifat khusus dari reseptor sensoris adalah dapat beradaptasi dengan baik terhadap rangsangan secara sebagian atau keseluruhan sesudah periode tertentu. Terdapat 5 macam reseptor sensoris. Yang pertama, mekanoreseptor, yang kedua, termoreseptor, yang ketiga, nociceptor, yang keempat, reseptor elektromagnetik, yang terakhir, kemoreseptor. Setelah itu, ada juga pengaturan motorik. Pengaturan motorik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, neuron motorik atau neuron eferen, yang kedua, neuron konektor atau interneuron. Dalam neuron motorik ini sebagai untuk pengirim impuls dari sistem saraf dan ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Lalu badan sel saraf motor berada pada sistem saraf pusat, lalu dendritnya sangat pendek dan berhubungan dengan akson saraf asosiasi, lalu aksonnya dapat sangat panjang. Nah, ini klasifikasi dari neuron motorik. Neuron konektor adalah neuron yang membawa rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Setelah pengaturan motorik, terdapat sensasi somatik. Tipe-tipe fisiologis intrasomatis ini yang pertama, intrasomatik mekanoreseptif, intratermoreseptif, lalu indra rasa nyeri. Kelompokan dalam kelas lain ada sensasi eksteroreseptif, sensasi proprioseptif, sensasi visceral, lalu sensasi dalam. Nah, pada dasarnya manusia dapat merasakan berbagai macam perubahan panas dan dingin. Ada 3 jenis organ akhir sensori yang dapat membedakan tingkat suhu, yaitu ada reseptor dingin, reseptor panas, dan reseptor nyeri. Reseptor nyeri hanya dapat dirangsang oleh panas atau dingin dalam derajat yang ekstrim. Lalu ada juga fungsi luhur, yaitu fungsi yang memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan nilai moral yang berlaku yang terdiri dari kognisi, memori, bahasa, emosi, fisiospatial. Ada 5 jenis fungsi luhur, yaitu ada fungsi bahasa, fungsi persepsi, lalu ada fungsi memori, fungsi emosi, dan fungsi kognitif. Tapi sayangnya ada gangguan pada fungsi luhur. Yang pertama, afasia atau difasia adalah kesulitan untuk memahami produksi bahasa karena terjadinya gangguan yang melibatkan hemisfer otak. Afasia umumnya ada 2 jenis, yaitu afasia motorik dan afasia sensori. Lalu setelah afasia, ada agnosia, adalah gangguan persepsi sensasi seperti visual, rasa laba, dan persepsi tubuh. Ada juga pengaturan gerak otak. Gerakan diatur di pusat gerakan dalam otak, yaitu area motorik di korteks.
ganglia batalis, dan cerebellum. Ada 3 bagian yang berperan penting dalam keterlibatan gerak. Yang pertama, sistem piramidal, yang kedua, sistem ekstrapiramidal, yang ketiga, cerebellum. Di dalam pengaturan gerak dan sikap, ini berperan dari keempat bagian utama otak. Pertama dari otak besar, cerebellum, kedua dari otak kecil, cerebellum, yang berperan dalam keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak. Yang ketiga tentang otak tengah sebagai pusat pengaturan gerak mata, lalu sumsum lanjutan atau medula oblongata yang menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang belakang sebagai para pusat tak sadar. Baiklah teman-teman, inilah video pembelajaran mengenai sistem saraf. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.